Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting ya. Semoga kajian ini walaupun melalui Zoom tidak mengurangi keberkahan dari pertemuan ini. Marilah kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama meluruskan niat dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, senang sekali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji satu fikih di mana kita sebentar lagi insya Allah memasuki satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, semoga dengan mempelajari fikihnya ini kita kelak bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian fikih pada kali ini insya Allah kita akan merujuk kepada fikih madzhab Syafi'i ya, karena satu fikih yang kemudian dipakai oleh mayoritas orang Indonesia, yaitu fikih yang dengan madzhab Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu terserah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat semuanya, mungkin kalau kita mengkaji fikih maka yang perlu pertama kali kita kaji adalah apa itu ya pengertian dari saum. Saum, as-saum itu berasal dari bentuk dasar kata yang katanya ini as-saum itu adalah memiliki makna yaitu menahan, al-imsyak gitu ya. Saum ini berasal dari kata soma, yasumu, sauman, siaman itu. Dan secara istilah syar'i, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mendefinisikan puasa itu adalah al-imsak atau menahan diri dari hal-hal yang khusus yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu. Itu dinamakan as-saum ya. Puasa menurut istilah syar'inya adalah al-imsak atau menahan diri secara khusus dari hal yang khusus yang membatalkan puasa yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu ya. Ini di Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya, kita mengetahui definisi saum itu seperti itu. Nah, kalau kita mengkaji dalilnya banyak sekali ya. Di antara yang sering kita mendengar adalah Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah menjadi dalil kutiba ini menjadi dalil kewajiban ya, kewajiban puasa di bulan Ramadan yang dari puasa ini menjadi isma gitu ya. Isma hukumnya wajib gitu ya. Bahkan orang yang mengingkari kewajibannya dianggap kafir gitu ya. Sedangkan orang yang malas untuk melaksanakannya atau untuk melakukan puasa itu bukan karena mengingkari kewajiban puasa, maka dia adalah orang yang kemudian melakukan dosa besar ya, untuk kalau tidak melaksanakan puasa tanpa udzur itu. Dan ada beberapa orang yang diberi udzur untuk melaksanakan puasa. Dan semua ulama Islam bersepakat bahwa hukum dari puasa itu adalah wajib bagi setiap mukallaf ya, orang yang telah dibebani oleh syariat. Kemudian sebelum kita masuk ke fikihnya, bahwa kita mengetahui ada banyak sekali keutamaan dari puasa itu ya.
Di antaranya yang pertama adalah bau mulutnya orang puasa ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang satu hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala khulufun famis shaimin atyabu indallahi min raihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi baunya mulut ini disukai oleh Allah, lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada 3 orang ya yang tidak akan ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizalimi. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak berdoa ya. Bahkan kemudian kalau perlu kita susun susun apa doa-doa yang khusus yang ingin kita lantunkan di bulan Ramadan. Yaitu kemudian ke fadilah berikutnya adalah mendapatkan 2 kebahagiaan, farhatain ya, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Robnya. Dan berikutnya, keutamaan berikutnya adalah junnah atau sebagai tameng ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatis sayatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di mana dan sudah sangat populer ya, jika datang bulan Ramadan maka futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wasufidatis sayatin, dan dibelenggu setan-setan dibelenggu. Fadilah berikutnya adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang berikutnya adalah tujuan ya, sebagaimana yang disampaikan tadi di ayat yang menjadi dalil kewajiban puasa ini, bahwa puasa ini menjadi sarana orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Di samping kemudian ada surga khusus ya, surga khusus untuk orang puasa, dan pahalanya juga spesial diberikan oleh Allah secara khusus kepada orang yang berpuasa ini. Terkait dengan bulan Ramadan adalah puasa ya, puasa wajib ini menjadi satu hal yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi hukumnya bahkan kemudian menjadi ijma itu ya. Disepakati oleh para ulama tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ketika kita membahas fikih puasa, maka yang paling pertama adalah syaratnya ya. Syarat wajib puasa. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja ini, matan Takrib itu ya, disebutkan bahwa syarat wajib puasa itu ada 4. Nah, jika syarat wajib ini belum terpenuhi, maka seorang ini belum wajib melakukan puasa. Jadi orang yang tidak memenuhi 4 hal ini tidak diwajibkan puasa. Siapa saja mereka? Itu di sana disampaikan. Yang pertama adalah syaratnya, yang pertama adalah muslim. Jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang muslim saja yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian balik ya, sudah balik, kemudian berakal, sudah mampu untuk berpuasa. Jadi ada 4 syarat tadi. Yang pertama syaratnya adalah dia beragama Muslim atau beragama Islam, sudah balik, kemudian berakal, orang gila tidak boleh atau tidak diwajibkan puasa, kemudian memiliki kemampuan secara fisik untuk berpuasa. Ini yang menjadi syarat wajib, sehingga
orang yang memiliki 4 syarat ini diwajibkan untuk puasa. Maka kalau ada orang Muslim yang tidak berpuasa, kita lihat dulu gitu ya, apakah dia sudah balik apa belum? Jangan-jangan belum balik gitu ya, atau mungkin dia waras atau tidak, atau berakal atau tidak, atau kemudian mungkin karena ada hal yang membuatnya tidak mampu berpuasa. Maka syarat wajib puasa ini ketika sudah didapati oleh seseorang, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa. Namun jika tidak ada syaratnya, ini tidak ada, baik itu mungkin orang kafir, itu sekali lagi tidak diwajibkan puasa, non muslim ini ya. Kemudian belum balik, anak kecil itu tidak diwajibkan puasa gitu ya. Namun dianjurkan untuk diajari gitu ya. Kemudian berakal, orang yang tidak berakal ini tidak diwajibkan puasa. Kemudian orang yang tidak mampu ini juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Setelah syarat wajib ya, kita sudah tahu siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa gitu ya. Harus memenuhi 4 syarat tadi gitu ya. Maka yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Bagaimana sahnya puasa itu apa itu ya. Dalam kitab Kasfus saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam sarahnya sarah terhadap matan Safinatun Najah ya. Syarat sahnya puasa adalah salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi maka puasanya menjadi tidak sah. Jadi syarat, kalau tadi syarat wajib orangnya berpuasa, maka yang sekarang adalah syarat sahnya puasa. Jika 4 hal ini syarat puasa ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi, maka puasanya menjadi tidak sah. Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah tadi muslim, berakal, kemudian kalau tadi syarat-syarat manusianya sudah syarat-syarat manusia, orang yang diwajibkan puasa, kemudian sekarang adalah syarat sahnya puasa, orang itu harus beragama Islam ya. Kemudian berakal tadi seperti syarat wajibnya puasa, kemudian suci dari haid dan nifas, walaupun muslim, berakal, kemudian sudah balik, mampu berpuasa, tapi dia sedang haid atau sedang nifas, maka tidak sah puasanya. Dia harus mengganti ya. Kemudian mengetahui waktu puasa dia. Waktu sudah masuk bulan Ramadan atau belum ya, yang belum maka disyaratkan untuk mengetahui waktu puasanya. Kemudian setelah tadi syarat sah puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, maka yang berikutnya adalah rukun puasa. Ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah niat. Niat ini tidak sah jika tidak dahului dengan niat. Atau puasa itu tidak sah jika tidak didahului dengan niat, karena innamal a'malu binniyat, seluruh perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, kalau yang kita lakukan adalah puasa wajib, maka harus berniat pada malam harinya ya. Jadi malam harinya harus berniat dulu. Makanya di beberapa daerah gitu ya, ada yang kemudian berniat bareng-bareng berniat bareng-bareng di malam harinya agar tidak ketinggalan niat ini ya, tidak ketinggalan niat ini sehingga bisa menghadirkan niat pada malam harinya. Waktunya boleh ketika sudah masuk waktu maghrib sampai terbit fajar ya. Adapun kalau puasa selain puasa wajib ya, puasa sunnah, maka boleh ini nih, niat puasanya ini sudah siang hari gitu ya. Misalnya sudah, kalau puasa sunnah ya, puasa sunnah dari pagi belum makan ya, tidak menemukan makanan ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika tidak menemukan di waktu subuh, setelah subuh gitu ya, dari subuh belum makan apa-apa, kemudian dia berniat untuk berpuasa, maka dia bisa kemudian berniat pada siang harinya untuk kemudian berpuasa. Walaupun kalau belum makan, belum minum sejak subuh ya. Nah, ini diperbolehkan untuk puasa sunnah.
Dalam madzhab Syafi'i dibolehkan ya, bahkan disunahkan melafalkan niat puasa. Namun yang dinilai sebagai niat yang wajib adalah niat yang ada dalam hati seorang. Nah, niat yang sempurna ini pada bulan Ramadan yaitu berniat puasa esok hari untuk melaksanakan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala gitu ya. Eh, niatnya yang sempurna, tata cara niatnya eh, ini ada penjelasan Imam Nawawi dalam Rodotul Thalibin, yaitu niat yang sempurna, yaitu untuk puasa pada bulan Ramadan adalah berniat puasa pada esok harinya untuk melaksanakan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah niat. Maka kemudian eh, ada beberapa lafal niat yang kemudian ditulis atau disusun untuk memudahkan kita masyarakat Indonesia ketika mereka ingin berniat untuk berpuasa ya. Ini yang pertama niat ya, makanya banyak sekali nawaitu shoma hodin gitu ya, banyak sekali yang kemudian lafalnya juga ada kadang ada beberapa perbedaan di beberapa daerah gitu ya. Namun intinya bahwa sempurnanya itu yang disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, sempurnanya puasa adalah niatnya adalah puasa untuk esok hari dan untuk melaksanakan fardu bulan Ramadan pada tahun itu ada apa paling sedikitnya niat. Nah, kemudian yang kedua setelah niat adalah al-imsak atau menahan. Al-imsak ini maksudnya adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar gitu ya, sampai terbenamnya matahari atau masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib gitu ya. Dalilnya apa gitu ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt aswadu minal fajri summa ati musyam ilal lail gitu ya." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa, summa atimu siyama, sempurnakan puasa ilal lail sampai malam. Dalam hadis yang lain sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, beliau menyampaikan kalau fajar itu ada dua macam, yaitu fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan sholat subuh, dan fajar yang diharamkan melakukan sholat subuh dan diperbolehkan makan. Nah, ini adalah apa batasannya ya, batasan dari fajar gitu ya. Kemudian gimana ini kalau misalnya seorang sedang sahur lalu tiba-tiba mendengar adzan subuh gitu ya. Nah, menurut ulama madzhab Syafi'i, bahkan mayoritas ulama 4 madzhab ini tidak boleh ditelan makanan yang ada di mulut ya ketika mendengar adzan subuh ya. Apabila sampai ditelan padahal sudah mendengar adzan subuh, maka puasanya batal, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadannya itu. Oleh sebab itu di Indonesia ada waktu peringatan imsak gitu ya, 10 menit ya, 10 menit sebelum adzan subuh biasanya ada imsak gitu ya, untuk berhati-hati. Walaupun sebenarnya imsak itu boleh makan dan minum gitu ya sampai kemudian waktu subuh, tapi itu adalah ulama Indonesia beristihad gitu ya, untuk kehati-hatian dilakukanlah ada waktu imsak gitu. Jangan sampai ketika datang waktu subuh kita masih makan gitu ya. Bahkan bisa dikatakan waktu imsak di Indonesia ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi ini. Kenapa? Sebab sahurnya Nabi itu selesai sebelum datang azan subuh ya. Kata dalam hadis itu disebutkan 50
khamsina ayat atau 50 ayat itu ya. Jadi antara berhentinya Nabi sahur sampai adzan subuh itu sekitar 50 ayat itu ya. Itu dia rukun ya, rukun puasa, rukun dari puasa. Kemudian yang berikutnya adalah sunnahnya puasa, hal-hal yang disunahkan atau yang disukai untuk dilaksanakan ketika kita melaksanakan puasa. Maksudnya adalah suatu yang bila kita kerjakan akan menambah pahala puasa, namun jika tidak kita kerjakan maka tidak berdosa. Ini adalah sunnah ya. Ini adalah apa ya? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya, yang jika kita menirunya maka kita meniru atau menambah dengan sunnah-sunnah puasa ini, maka ini menjadi satu pahala tersendiri. Walaupun ini adalah sunnah, tapi sebaiknya kita juga menjaga itu ya, menjaga sunnah-sunnah sekali lagi untuk menambah pahala dan ittiba kepada puasanya Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Nah, disunahkan untuk ketika kita akan puasa untuk makan sahur terlebih dahulu gitu ya. Walaupun sahur itu dengan hanya seteguk air, ini disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa walaupun dengan hanya seteguk air putih gitu ya. Sebagaimana firman sabda Rasulullah, tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Disunahkan untuk mengakhirkan waktunya. Seperti tadi bahwa mengakhirkannya itu sebelum dia mendekati waktu subuh, tapi kemudian Rasulullah itu berhenti sekitar bacaan 50 ayat, berarti sekitar ya tadi ya mungkin imsak di Indonesia itu sudah sesuai dengan itu ya, antara 5 sampai 10 menit gitu ya. Nah, berhentinya Rasulullah kemudian adzan subuh gitu ya. Ini yang pertama disunahkan untuk sahur dan waktunya disunahkan untuk mengakhirkan. Kemudian sunnah yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Ini ada orang yang kemudian wah aku bisa kuat walaupun sudah dengar maghribnya, maka kita disunahkan untuk berbuka walaupun dengan batalke, kalau orang Jawa itu batalke poso, menyegerakan ketika masuk waktu maghrib, maka disegerakan untuk berbuka atau membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma ajallu fitrah wa akharus sahur. Hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa umatku itu senantiasa dalam kebaikan selama ajalul fitrah menyegerakan buka puasa wa akharus sahur dan mengakhirkan sahur. Ini adalah sunnah Nabi yang seharusnya kita kerjakan, yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian sunnah berikutnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Seperti baca Al-Quran, sedekah, iktikaf, sholat tarawih, sholat witir, ya, yang sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya ya. Nah, ini dianjurkan untuk kemudian memperbanyak sunnah-sunnah, melakukan ibadah-ibadah sunnah pada saat bulan Ramadan itu ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah menahan diri dari amal-amal yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Sahih Bukhari disampaikan, malam yada qaulan zur wa amalan bihi falaisa lillahi hajatun fi anna yada ta'amahum wa syarabuhum ya. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan qaulan zur, perkataan yang
perkataan yang kotor ya, qaulan zur wa amala bihi wa amala bihi falaisa fa bihi, dan meninggalkan perbuatan zur juga, perkataan perbuatannya, falaisa lillah, maka Allah tidak butuh hajat, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan fi an yadda'a ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan puasa dan dia meninggalkan makan dan minumnya gitu ya. Jadi tadi ya, di menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang jorok. Nah, ini adalah salah satu sunnah yang dianjurkan agar puasanya ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya terkait dengan sunnah-sunnah puasa. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, secara sengaja makan dan minum ya. Karena larangannya sudah jelas ya dalam wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr gitu ya. Kita disuruh makan minum ketika waktu sahur, tapi kemudian kita disuruh berhenti ketika terang gitu ya, ketika terbit fajar. Kemudian pertama sengaja makan dan minum. Kemudian yang kedua sengaja muntah. Nah, muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa gitu ya. Sengaja memuntahkan ya, misalnya ngelokok mulut gitu, agar muntah gitu. Ini kalau sengaja maka batal puasanya dan dia wajib mengkodonya ya, mengkodo puasa itu. Namun jika muntahnya ini tidak sengaja, misalnya orang naik mobil ya, mabuk gitu, muntah-muntah, maka puasanya ini tidak batal gitu ya. Man daro'a qalu falaisa alaihil qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi ya. Orang yang muntah ini tidak perlu mengkodok, tapi orang yang sengaja muntah wajib mengkodok baginya. Dengan sengaja mengeluarkan sperma ya, baik dengan masturbasi atau onani, maka ini termasuk hal yang membatalkan puasa dan wajib melakukan qada puasa. Kalau sebab mimpi basah, misalnya siangnya tidur kemudian mimpi basah, maka puasanya tidak batal walaupun harus tetap mandi wajib ya. Kemudian pembatal yang keempat tadi ada satu, makan minum, sengaja muntah, sengaja mengeluarkan sperma, kemudian jima atau berhubungan badan secara sengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa pada siang hari ya, pada siang hari membatalkan puasa. Boleh gitu ya, boleh melakukan hubungan suami istri pada malam hari, namun ketika melakukan hubungan badan pada siang hari, maka puasanya batal dan wajib mengqadha puasa, dan juga diwajibkan juga baginya 2 bulan 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarat. Namun jika tidak mampu, boleh memberi makan 60 fakir miskin gitu ya. Jadi kalau batalnya ini karena melakukan hubungan badan, maka seorang ini harus mengqadha lebih panjang dari bulan Ramadan, yaitu 2 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut, maka bersedekah memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah memasukkan sesuatu ke lubang tubuh gitu ya. Maksudnya seperti tenggorokan, hidung, telinga gitu ya, telinga yang bagian dalam. Adapun jika memasukkan ini tidak disengaja, maka puasanya tidak batal.
misalnya mandi tiba-tiba tidak sengaja masuk ke dalam telinga kita air gitu ya, nah, itu tidak batal. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja memasukkan ke lubang tubuh, ke telinga, ke mulut, ke hidung, gitu ya, sengaja dimasukkan sehingga masuk ke kerongkongan, maka itu membatalkan. Akan tetapi ketika tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Lalu bagaimana dengan kumur wudhu? Nah, itu termasuk sunnah. Bukan memasukkan sampai ke kerongkongannya. Yang dimaksud di sini adalah masuk sampai dalam, gitu ya, dalam tubuh manusia. Maka ini kalau wudhu, kumur-kumur wudhu selama tidak berlebih-lebihan sehingga masuk banyak gitu, atau mungkin sengaja minum dari wudhu, itu yang kalau tidak kalau hanya berkumur-kumur melakukan sunnah wudhu itu tidak membatalkan. Namun kalau sampai masuk itu maka diperbolehkan, termasuk misalnya bersiwak atau sikat gigi gitu ya. Ini diperbolehkan. Walaupun kalau guru saya menyampaikan kalau hati-hati itu setelah sholat duhur gitu ya, maka menjaga dari hal-hal yang itu ya, agar untuk sebagai kehati-hatian setelah itu. Kemudian yang berikutnya adalah keluar darah haid dan nifas. Nah, ini ketika seorang perempuan haid dan nifas, maka otomatis puasanya batal gitu ya. Walaupun darahnya ini keluar 1 menit gitu ya, 1 menit sebelum maghrib gitu ya, maka tetap batal puasanya dan tetap wajib untuk kemudian menggantinya. Itu tentang pembatal-pembatal puasa tadi ada 6 ya. Yang pertama adalah makan minum secara sengaja. Kemudian yang kedua sengaja muntah. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Sengaja mengeluarkan sperma, berhubungan intim, kemudian memasukkan barang ke lubang tubuh, kemudian keluar darah haid dan nifas. Yang tadi ada catatan khusus adalah berhubungan jima ya. Kalau berhubungan jima dengan suami istri pada siang bulan Ramadan, kafaratnya adalah samping mengganti ada kafarat ya. Kafaratnya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Atau kalau tidak mampu maka boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemudian bab berikutnya yaitu tentang orang yang boleh tidak puasa. Siapa saja orang yang tidak boleh tidak puasa? Yang pertama adalah orang yang sakit sampai tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak boleh berpuasa. Ini orang yang sakit tidak boleh berpuasa. Jika sakitnya itu sakit yang memberatkan sehingga dia tidak mampu berpuasa. Kalau pilek, batuk, maka juga tidak termasuk ya, bukan termasuk ini yang tidak diwajibkan puasa. Kemudian musafir. Musafir ini boleh tidak berpuasa dengan kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang dikatakan musafir ini adalah orang yang safarnya itu adalah melebihi dari 89 km atau jarak boleh mengkosor sholat ya. Kalau saya pernah mengukur itu kalau dari Temanggung sampai Jogja itu belum 89, pakai Google Map ya. Pakai Google Map itu sekarang banyak teknologi. Silahkan diukur saja itu ya. Kalau mau boleh kosor apa enggak atau boleh mengkosor sholat ada apa enggak itu ya, maka diukur aja itu ya, 89 km. Kalau Temanggung Jogja itu kalau di Google Map belum ya, tapi kalau Temanggung Gunung Kidul itu sudah lebih dari 89 km. Dicek saja pakai Google Map saya. Sekarang alhamdulillah sudah ada teknologi seperti itu. Ini orang yang melakukan musafir ini boleh mengkosor sholat dan boleh tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu puasa itu misalnya karena usianya sudah tua ya. Orang yang sakit tidak sembuh gitu ya. Kemudian orang yang sudah tua ini tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah, yaitu makanan pokok itu ya. Kalau di Indonesia beras itu ya. Di Arab mungkin kurma bisa itu ya, sebesar 1 mud atau 1/4 dari ketentuan zakat fitrah itu 1 mud itu ya, 1/4. Kalau zakat fitrah itu kan 1 sok itu ya, nah, 1/4-nya.
seperempatnya, 1 mud. Ini untuk memberi makan setiap harinya. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini, bagi orang yang tidak mampu maka fidyatun ta'amun miskin, maka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin seharinya 1 mud gitu ya. Dan para ulama sepakat bahwa yang termasuk ke dalam kriteria ini adalah yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia atau sudah uzur, dan juga orang yang sakit tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang agak pembahasannya panjang, yaitu orang yang hamil dan menyusui. Nah, untuk orang yang hamil dan menyusui ini ada beberapa ketentuannya ya. Ketentuannya adalah jika ibu hamil atau ibu menyusui ini tidak puasanya karena khawatir kepada dirinya saja, maka kewajibannya hanya mengqadha puasa saja. Dia misalnya saya takut alasannya khawatir kepada dirinya, saya tidak kuat itu, saya takut pingsan atau apa itu, maka hanya mengqadha puasa saja. Namun jika ibu hamil atau ibu menyusui ini tidak puasanya karena khawatir kepada dirinya dan bayinya, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Kemudian yang ketiga, namun jika bumil dan ibu menyusui ini tidak puasanya karena khawatir bayinya saja, maka kewajibannya adalah qadha puasa dan membayar fidyah. Gitu ya. Jadi tadi kalau alasannya misalnya kondisi tubuh sang ibu yang tidak kuat, maka dia mengqadha saja. Kondisi ibu yang tidak kuat juga janinnya itu yang tidak kuat puasa, maka juga tetap qadha. Namun kalau alasannya adalah janinnya saja, ibu kuat gitu ya, tapi karena janinnya takut membahayakan janinnya, maka dia mengqadha puasa dan membayar fidyah gitu ya. Jadi kalau dari tadi ya, dari pembicaraan tadi yang membatalkan qadha terkait dengan qadha dan fidyah, maka yang pertama, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh yang cukup mengqadha saja ketika sembuh ya. Kalau tidak sembuh-sembuh maka menfidyah ya. Musafir minimal 89 km mengqadha. Wanita haid dan nifas cukup mengqadha saja. Yang berikutnya tidak mampu. Tidak mampu ini misalnya karena tua atau kemudian sakit yang tidak sembuh-sembuh ya, tidak sembuh-sembuh sampai meninggal, maka dia fidyah ya, melaksanakan fidyah. Tapi kalau sakit yang bisa sembuh maka qadha saja. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui tadi ada 3 ya. Yang pertama, karena kalau alasannya tentang diri ibu hamil, khawatir akan diri ibu hamil, maka membayar qadha. Khawatir akan diri ibu hamil dan janinnya, membayar qadha. Kemudian kalau khawatir akan janinnya, ibunya kuat tapi khawatir janinnya, maka membayar qadha dan fidyah. Kemudian bagaimana kalau orang meninggal tapi masih punya hutang puasa? Menurut pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim, maka keluarganya berpuasa. Nah, kalau dari qaul jadid, maka keluarganya ini membayar fidyah. Nah, itu terkait dengan fikih puasa. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menambah keilmuan kita dan bermanfaat untuk melaksanakan puasa ke depan ya. Beberapa hari lagi insya Allah sudah masuk puasa. Kita akhiri pertemuan kita terkait dengan pembahasan fikih puasa ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.